Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sugianti dengan NPM 205150 dari kelas akuntansi A. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu membuat presentasi tentang perencanaan strategi dan proses pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sarah Nora Fajriah, SEMM. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih perencanaan strategis dan proses pemasaran. Nah, jadi perencanaan strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang dibuat. Dalam perencanaan strategi, konsep portofolio bisnis yang dilakukan dengan cara matriks, yaitu ada 4 matriks. Yang pertama ada matriks General Electric, yaitu menggunakan 2 dimensi penting, yaitu ada daya tarik pasar dan posisi persaingan. Lalu selanjutnya ada matriks Product Life Cycle, adalah menggunakan fase yang dikelompokkan menjadi fase Introduction, fase Growth, fase Maturity, dan fase Deadline. Selanjutnya ada matriks BCG, adalah matriks yang mendasarkan pada market share dan market growth rate, yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada star, ada cash cow, ada question marks, dan ada dogs. Lalu selanjutnya ada matrik ANSOP, adalah matrik yang mengembangkan bisnis pada dimensi produk dan dimensi pasar, sama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada market penetration, ada market development, ada product development, dan ada diversification. Lalu selanjutnya di sini ada materi analisis struktur pasar dan perilaku. Ada pengertian pasar dan perilaku konsumen. Lalu ada proses keputusan membeli, terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku setelah membeli. Lalu ada perilaku pasar organisasional. Lalu ada proses pembelian yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah, perumusan kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan pengajuan proposal, pemilikan pemasok, dan spesifikasi rutinitas pesanan serta penilaian kinerja. Lalu di sini ada materi tentang proses keputusan pembeli. Ada model proses pembelian 5 tahap. Yang ke-1 ada pengenalan kebutuhan, lalu tahap kedua ada pencarian informasi, tahap ketiga ada evaluasi alternatif, tahap keempat ada keputusan pembeli, dan yang kelima ada perilaku purna beli. Selanjutnya di sini ada materi riset pemasaran dan ramalan penjualan. Nah, ada proses riset pemasaran yang terdiri dari identifikasi masalah. Nah, setelah diidentifikasi, maka menggabungkan beberapa data. Lalu ada prosedur sampling. Nah, setelah itu akan terbentuklah data yang sesungguhnya. Lalu data itu dianalisis. Setelah dianalisis, maka dibuat laporan. Dan setelah ada laporan akan munculnya follow up. Lalu di era baru informasi sekunder intern World Wide Web, atau bisa disingkat dengan WWW. Nah, terdiri dari beberapa poin nih. Ada internet, ada World Wide Web, ada Uniform Reference Locator, ada mesin pencari, ada database, ada CD-ROM, dan survei internet. Lalu di sini juga ada segmentasi, target, dan positioning. Nah, ada langkah-langkah dalam segmentasi pasar, target, dan posisi pasar. Yang pertama ada identifikasi variabel. Nah, akan mengembangkan profil. Setelah itu ada evaluasi tiap segmen, akan memunculkan pemilihan segmen. Selanjutnya ada langkah identifikasi penempatan, maka akan memunculkan penempatan posisi.
Lalu di sini ada strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Ada market leader, adalah perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Lalu ada strategi market leader, ada strategi market challenger, ada strategi market follower dan strategi market nicher. Selanjutnya dalam perencanaan strategi dan proses pemasaran itu ada masalah global dalam segmen dan penentuan pasar, yaitu mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan segmen dan penentuan pasar untuk perusahaan-perusahaan di bawah ini. Contohnya yaitu pada kasus Coca-Cola, lalu MS Donald, dan pada Nike yang waktu itu memasarkan produk-produk yang serupa dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak negara yang berbeda. Lalu ada pemasaran jasa. Nah, di sini ada 4 karakter jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Lalu yang kedua, beraneka ragam. Yang ketiga, tidak terpisahkan. Dan yang keempat, tak tahan lama. Lalu dalam perencanaan strategi dan proses pemasaran juga ada bauran pemasaran untuk jasa. Nah, yang pertama ada strategi produk jasa, yaitu terdapat 3 jenis proses yang terjadi, yaitu proses manusia, proses kepemilikan, dan proses informasi. Selanjutnya ada strategi distribusi, yaitu meliputi kemudahan, jumlah toko dan distribusi langsung lawan, distribusi tidak langsung, dan penjadwalan. Lalu ada strategi promosi, yaitu meliputi penekanan pada pedoman yang nyata, menggunakan sumber daya informasi perorangan, menciptakan citra. Lalu yang terakhir ada strategi harga, yaitu meliputi mendefinisikan unit konsumsi jasa berdasarkan kumpulan elemen atau tidak. Lalu ada analisis struktur industri. Nah, dari kelima kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan industri, yaitu yang pertama kan ada industri, ya ada pemasok, lalu ada pendatang baru, ada pembeli, dan ada produk pengganti. Nah, ada strategi generik. Ada 3 strategi bersaing. Lalu ada 2 dimensi yang mempengaruhi, adalah keunggulan bersaing atau biaya rendah diferensiasi, dan cakupan persaingan atau sasaran luas dan sasaran sempit. Lalu ada permasalahan global, yaitu ada intisari pemasaran, adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Lalu ada keunggulan kompetitif atau diferensiasi, adalah penawaran total yang diharapkan pada persaingan yang relevan, yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan tersebut dapat muncul dalam unsur yang ditawarkan pelanggan, seperti produk, harga, iklan, serta distribusi penduduk sendiri. Nah, dalam perencanaan strategi dan proses pemasaran itu kita harus memiliki fokus, karena fokus itu sangat diperlukan untuk keberhasilan dan penciptaan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif, dari pemasaran domestik ke pemasaran global transnasional, lalu ke pemasaran domestik, ke pemasaran ekspor, ke pemasaran internasional, ke pemasaran multinasional, dan pemasaran global atau transnasional. Lalu dalam perencanaan strategi dan proses pemasaran itu memiliki kekuatan yang mendorong agar terciptanya pemasaran dengan baik dan sesuai harapan, yaitu ada poin kebutuhan pasar, ada teknologi, ada biaya, ada mutu, ada komunikasi dan transportasi, lalu ada daya tuas atau keunggulan yang dimiliki dengan mengembangkan tipe daya tuas, yaitu seperti transfer pengalaman, transfer sistem, penghematan skala, pendayagunaan skala sumber daya,
dan strategis global. Lalu kekuatan yang menghambat itu ada perbedaan pasar, ada sejarah, kecocokan manajemen, ada budaya organisasi, dan kendali nasional atau hambatan untuk masuk ke suatu negara. Lalu kekuatan yang mendasar bisnis internasional itu meliputi orientasi etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa negeri asalah sendirilah yang unggul. Lalu selanjutnya ada orientasi polisentris, adalah keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda cara untuk meraih sukses di negara adalah penyesuaian diri. Lalu selanjutnya ada orientasi regional, adalah orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Dan yang terakhir ada orientasi geosentris, adalah dibutuhkan manajemen yang berpengalaman internasional dan sejumlah besar komitmen. Lalu di sini ada persetujuan perdagangan regional, adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan. Nah, pertumbuhan ekonomi domestik didasari beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah pertumbuhan telah menciptakan kesepakatan pasar adanya. Kesepakatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Nah, perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan penciptaan kesepakatan pasar dalam negara asal. Nah, selanjutnya alasan yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Nah, itulah teman-teman materi tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menontonnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Mohon maaf juga bila banyak kata-kata yang tidak dimengerti karena masih belajar. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.